Nah, kali ini kita akan membahas tentang normal di bagian distribusi kontinu. Nah, apa sih distribusi normal itu di bagian kontinu? Yaitu sebuah distribusi peluang kayak acak. Nah, biasanya itu bersifat seperti kurva gitu. Nah, kurva yang ini kita biasanya dalam normal itu disuruh menghitung daerah arsiran di bagian sini atau sini dengan ada batasannya. Misalnya nih, rata-rata yang biasanya di internet itu ataupun tugas-tugas ada yang dimulai dari sini batasannya sampai tengah sini, atau ada batasannya mulai dari sini sampai ujung, atau ada batasannya mulai dari tengah sini sampai area sebelum ujung. Itu biasanya ada perhitungannya sendiri dan menggunakan tabelnya sendiri. Tabel apa yang biasanya sering digunakan? Yaitu tabel Z. Tabel Z. Bagaimana cara mendapatkan tabel Z? Tabel Z itu biasanya bisa didapatkan melalui internet. Di Kemendikbud sendiri ada mengasih lewat link ataupun melalui dosen sendiri yang telah dikirimnya. Nah, kita langsung saja masuk ke penjelasan normalnya saja sebelum masuk ke fullnya. Yaitu pertama, di parameter distribusi normal itu sendiri ada dua, yaitu mu yang logonya seperti ini. U terbalik, dibacanya mu atau mu. Dan yaitu rho. Rho di sini biasanya ada orang memanggilnya sigma atau rho. Tergantung kalian sendiri bagaimana mau melafalkannya. Nah, ini adalah dua parameter yang sering dipakai pada distribusi normal kontinu. Dan ini perlu diingat dalam pembelajaran dan juga tabel Z. Tabel Z juga perlu diingat karena untuk menguasai seluruh bagian normal kontinu diperlukan penguasaan terhadap tabel Z dan juga parameter itu sendiri. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita akan membahas tentang rumus-rumusnya sendiri. Nah, di rumus ini ada rumus distribusi normalnya itu sendiri dan ada rumus tabel Z itu sendiri. Nah, pertama saya akan membahas tentang rumus normal itu sendiri. Rumus normal itu bagaimana sih? Kita hapus dulu yang parameter ini. Rumus distribusi normal yaitu f x sama dengan 1 per rho akar 2 si e, dan di e nya ini adalah pangkat, dia ada per lagi, x min mu dalam kurung pangkat 2 per 2 rho pangkat 2. Nah, ini adalah rumus untuk distribusi normal. Nah, penjelasannya tiap ini yang bagian E itu adalah bilangan eksponensial. Bilangan eksponensial itu sendiri ada jumlahnya tersendiri. Biasanya bisa kalian cari melalui internet. Dan di sini lanjutannya yaitu x min mu pangkat 2, yaitu menunjukkan jarak dari meannya untuk di pangkatnya di sini. Dan bagian rho itu di setiap bagian rho bagian sini, rho bagian sini juga, itu adalah membuat kurva lebih lebar atau sempit. Kurva yang dimaksud itu kurva yang begini tadi. Dia itu bisa lebarnya lebar melonjong, ada juga kurva yang mau akhir baru melonjong, dan ada kurva yang awalnya melonjong baru ke sini. Tergantung dari data dan mean yang telah didapatkan. Semisalnya saja kita mengambil contoh pada angkatan 2024 teknik industri, data yang ekstrim misalnya saja yang paling kecil yaitu tingginya adalah xxx dan yang paling tingginya adalah 180. Anggap yang paling kecil 132 dan rata-ratanya yang paling normalnya yaitu 140 sampai 165. Maka dari hasil 140 dan 165 mayoritasnya itu yang membuat lonjakan seperti lonceng begini dari kurva itu sendiri. Maka dua akhir batas di sini 132 dan 180 adalah batas ekstrim atau bisa kalian sebut anomali sendiri. Mereka lah yang membuat salah satu kurvanya berbentuk seperti itu dan juga rata-ratanya kebanyakan orang normal di bagian 160 dan 145. Nah, kita akan membahas tentang rumus tabel Z sendiri. Nah, dalam mencari tabel Z, angkanya bagaimana sih tabel Z itu? Nah,
kita akan memakai rumus mengubah X menjadi Z. X itu menjadi Z. Caranya menggunakan Z sama dengan X min mu per rho. Penjelasannya yaitu di sini total kita mau cari Z. X itu dari angka yang kita telah peroleh, mu-nya itu dari soal juga yang akan diperoleh nantinya. Misalnya nih kita akan masuk ke soal langsung. Tinggi 1000 siswa rata-rata 174,5 cm dan simpangan baku 6,9 cm. Apabila tinggi dicatat sampai setengah cm terdekat, berapa banyak di antara siswa yang memiliki tinggi kurang dari 160,5 cm? Nah, kita akan mengerjakan dengan memakai rumus ini. Pertama, diketahui sama dengan mu-nya adalah 174. Ini adalah mu-nya. 174,5 cm. Baru setelah itu adalah rho-nya. Rho-nya berapa? Rho-nya adalah 6,9 cm. Rho sama dengan 6,9 cm. Baru setelah itu N-nya. N-nya adalah total keseluruhan. Total keseluruhannya adalah 1000 siswa. N-nya itu berlogo N besar sama dengan 1000 mahasiswa. Nah, yang ditanyakan adalah berapa mahasiswa dengan tinggi di bawah 160,5 cm. Cara pengerjaannya itu gampang, kita langsung masukkan ke tabel Z. Sama dengan Z sama dengan 160,5. X-nya yang kita dapat di sini 160. Di bawah ini kita masukkan ke variabel X. Saya lupa menambahkan di bagian sini. 160,5 dikurang dengan variabel mu-nya. Mu-nya adalah 174,5 cm. 174,5 cm per 6,9. Maka hasil yang didapatkan dari ini adalah min 14 per 6,9 sama dengan min 2,03. Nah, ini adalah hasil Z yang didapat. Bagaimana lanjutannya dari hasil Z ini? Untuk melanjutkan hasil dari Z ini, kita perlu membuka sebuah tabel Z. Nah, biasanya tabel Z itu isinya, contohnya saja nih ya, ibarat kata ini adalah ada di bagian minus 1,9, minus 2,0, minus 2,1, di sini adalah 0,01, 0,02. Ini tampilannya untuk nanti 0,03 yang biasanya ada di tabel Z. Nah, kita mau membaca tabelnya itu bagaimana? Karena di sini disebutkan minus 20, maka kita akan mengambil di bagian seksi 2,0. Nah, tiganya di bagian mana? Di bagian sini, 0,03. Maka angkanya yang akan tersedia di sini dari tabel Z itu yang kita ambil. Nah, angka dari tabel Z min 2,003 adalah P Z kurang dari 2,03 adalah 0,0212. Ini adalah hasil yang didapatkan melalui tabel Z, yaitu 0,0212. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Hasil yang telah kita dapatkan dari tabel Z ini akan kita kalikan dengan N. N-nya adalah 1000. Maka kita tarik di sini 0,0212 kita kalikan dengan 1000. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 21,2 dan kita bisa bulatkan menjadi 21. 21 apa? Iya, 21 mahasiswa. Siswa. Maka untuk menjawab tadi pertanyaan berapa banyak di antara siswa yang memiliki tinggi kurang dari 160,5 cm adalah totalnya 21 siswa yang berada di bawah 160,5 cm. Mungkin itu adalah penjelasan tentang keseluruhan dari binom, multi, hypergeometrik, dan juga normal. Jikalau ada pertanyaan, silahkan saja bertanya. Terima kasih.